kasusnya filmnya sekarang sudah menemukan titik terang dan sudah menjawab pertanyaan netizen bahwa kita ini tidak settingan. Per tanggal 27 kemarin aja sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Ya mungkin pengembangannya akan lebih banyak lagi dan kita melakukan semua ini dengan serius untuk masa depannya filmnya juga, biar selanjutnya nggak ada hal-hal seperti ini lagi yang merugikan dia. Tapi mungkin ceritanya nih, mungkin kronologinya sendiri seperti apa sih? Kronologinya jadi diduga digelapkan uang milik Filmay dalam bentuk saldo TikTok, lalu di-convert ke koin. Setelah di-convert ke koin, di-convert lagi ke gift dan dikasih ke akun-akun fake, dan salah satunya adalah akun dari pacarnya orang yang melakukan ini. Itu pertama kali tahunya gimana tuh? Pertama kali tahunya itu waktu hari Minggu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Filmay tiba-tiba mau mengecek saldo. Biasanya dia jarang banget ngecek. Dia paling kalau buka saldo hanya untuk jajan, untuk ya GoPay, Dana dan sebagainya. Ternyata pas dicek kok nolnya banyak banget ya. Miliar sama 1 juta itu adalah 2 hal yang sangat jauh nolnya gitu ya. Pas dicek ke bawah dari history, ternyata betul bahwa ditukarkan ke gift dan di gift kepada kurang lebih 14 akun. Berulang apa seperti apa? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini berulang, dan juga di bulan akhir ini ada penarikan yang besar, convert yang besar sekitar 450 juta untuk bulan ini doang. Artinya apa? Artinya orang tersebut mau diduga akan kabur, akan resign atau kabur. Pelakunya itu siapa sih? Pelakunya itu karyawan sendiri, yaitu karyawan Hostlife. Karyawan yang seharusnya dia cuma punya job untuk live, tapi ternyata akunnya Filmay kebuka di HP tersebut. Nah, HP tersebut sekarang dijadikan barang bukti salah satunya. Motifnya pastinya seperti yang media tahu, ada pacaran dia, untuk biaya pacaran, ada yang buat biaya ulang tahun pacarnya atau biaya ulang tahun dia yang diselenggarakan di Bandung dan Jakarta, dan di klub utak koya-koya lah bisa dibilang kayak gitu. Tapi itu kan selama udah berjalan mungkin selama setahun, mungkin ada kecurigaan apa dari Filmay? Selama 1 tahun itu nggak curiga, Filmay itu orangnya jarang ngecek, dan mungkin ini saya selaku kuasa hukumnya juga bisa bilang kalau manajemen Filmay itu lemah. Kita juga bisa akui itu, karena manajemen yang lemah dan fungsi ceknya itu kurang kuat. Ya, maka timbullah kerugian ini, dan kerugian ini ternyata ada fakta baru di penyidikan kalau yang diambil itu bukan hanya dari Filmay juga, bukan dari akun Filmay juga, akun utama yang 72 juta itu, tapi juga ada dari second account dan ada dari akun jualannya dia juga. Jadi kerugiannya pasti akan jauh di atas dari 1,3 miliar. Berarti ada 3 akun ya, berarti maksudnya ada 3 akun dia melakukan pengambilan uang itu sendiri. Iya, betul. Sejauh ini baru itu ya yang bisa dilihat dari histori. Soalnya waktu penyidikan kemarin tiba-tiba ya udah coba cek yang ini. Coba cek yang ini, pas dicek betul. Dan itu belum kita rekap, belum lagi nanti kerugiannya dari parfum yang harganya 250.000 jadi 6.000 hanya untuk mencapai target dari jumlah kuantiti. Nah, ini masukan juga nih untuk masyarakat. Kalau misalkan bikin bisnis, jangan dihitung dari kuantiti aja, dihitung dari jumlah keuntungannya, dihitung dari jumlah transfernya, harus dilihat bener-bener. Kalau enggak nanti toko kalian itu rusak ratingnya di TikTok dan sebagainya. Dan Filmay sampai pernah kirim itu yang harganya 6.000 itu hanya untuk membuat rating di TikToknya itu selamat. Ntar sama foto juga, jangan video semua. Berarti yang sampai pengiriman yang harga parfum yang 1.000 itu sudah berapa total pengiriman? Kita belum rekap, baru tahu kemarin, dan setelah tahu juga Filmay sempat ketemu itu di dalam ruang penyidikan, sempat ketemu, maksudnya sempat diminta keterangan sedikit ya, kelihatan marah lah ya, sebagainya pasti ya. Tapi semuanya aman, terkendali sesuai prosedur hukum, dan yang pasti ini kita bukan settingan. Orang ini orang baru yang kerja sama Filmay atau ikut dari awal sama Filmay? Bukan dari awal, tapi dari keterangannya itu ada sekitar 3 tahun lah untuk pelaku utama ya, yang berinisial Z ya. A ini kan adalah pacarnya, lalu satu lagi berinisial L ini juga karyawannya. Saya juga kurang tahu di bagian apa, tapi dia itu adalah orang yang bikin
akun Oke. untuk menadah dari uang hasil kejahatan tersebut. Berarti pelakunya yang dilaporkan itu ada 2 atau 3? Jadi yang dilaporkan itu sebenarnya Si Z itu. 2 sama pacarnya. Tapi kan pengembangan Kak, yang namanya pengembangan penyidikan itu bisa masuk ke siapa aja Yes. yang terima uangnya Filme. Ya saya bisa kasih statement di sini selaku kuasa hukumnya Filme, kita nggak main-main. Pokoknya semua orang yang terima uangnya Filme dari hasil kejahatan pasti kita akan proses hukum sampai tingkat penjara. Berarti sejauh ini memang belum direkap total kerugian ya? Betul, kita lagi tunggu rekap kerugian. Kalau sudah ada hasil pastinya, kita nanti infokan ke media juga. Oh, tapi berarti itu dalangnya itu siapa sih? Dalangnya itu berarti si A Z. itu ya, si Z atau pacarnya. Nah ini kalau dalang tuh antara Z sama A ya, karena kan mereka saling kasih masukan satu sama lain, gitu loh. Bisa jadi kalau tanpa A Z tidak melakukan, bisa jadi tanpa Z ya A nggak mungkin bisa melakukan karena dia nggak punya akses kan. Berarti saling ya, bukan kayak ada hasutan dari salah satu pihak aja gitu. Bisa saling, bisa hasutan, kita belum menerima hasil penyidikan. Semuanya harus sesuai by data. Dilaporkan di Polres mana kok? Polres Bekasi Kota, dan ini sore pun ini saya mau ke sana mau kasih bukti tambahan lagi. Artinya proses hukumnya sudah sampai di tahap apa kok? Sudah sampai di tahap penyidikan. Penyidikan. Hanya dalam kurun waktu 2 hari sudah naik penyidikan dan sudah ditetapkan penahanan terhadap 3 orang tersangka dan mungkin akan berkembang lagi nanti yang lain. Penahanan 3 itu berarti Z, A sama L. Z, A, dan L. Oke. Kondisi Filme sendiri seperti apa sih kok saat ini? Mungkin psikolog terganggu. Sekarang Filme kalau bisa dibilang, mungkin netizen banyak yang bilang ya, mukanya si Filme itu biasa banget ya, kehilangan uang segitu banyak. Tapi saya yang kenal secara pribadi dia sedih. Setiap dia ngelihat akun dan sebagainya sedih. Karena bagaimanapun dia ini content creator, mau kirim mau mendapatkan tabungan lah, bisa dibilang dari gift tersebut. Berarti seperti apa kok? Mungkin mungkin sampai butuh bantuan psikolog atau seperti apa? Sejauh ini enggak, cuma kita dari orang-orang terdekatnya itu selalu kasih masukan, selalu menghibur mungkin ya. Tapi nggak dipungkiri loh, hal seperti itu jadinya trust issue. Pasti jadi trust issue. Jadi sekarang dia ya lebih nggak percaya sama orang, makin lebih strict dan sebagainya. Ya ini masukan juga. Filme kan konten kreator, untuk konten kreator lainnya kalau semakin besar dijamin angin kalian itu pasti akan semakin besar. Angin yang menerpa kalian akan semakin besar. Jadi kalian harus lebih firm, harus lebih kuat, harus lebih teliti, harus lebih strict lagi dalam mengurus bisnis kalian. Oh, tadi sempat dibilang kalau manajemennya Filme ini lemah gitu. Mungkin apa sih yang diperbaiki atau apa yang dirombak dari? Pertama dari segi, ini kan bukan perusahaan besar ya, masih perusahaan kecil. Jadi dari ownernya sendiri sebenarnya harus lebih jeli. Nggak bisa sembarang percaya sama orang. Kalau saya lihat tuh Filme gampang percaya kalau sama orang. Itu yang harus diperbaiki dari dirinya Filme. Kita lagi kasih masukan untuk ke sana, dan mungkin juga nanti saya akan bantu dari segi bisnisnya biar lebih ngiket lagi lah. Ada permintaan maaf nggak sih dari pelaku? Sejauh ini belum ada. Belum ada permintaan maaf, meskipun udah ketemu, udah sempat Jadi gini Kak, yang namanya proses hukum itu setelah kita serahkan ke kepolisian, kita tuh nggak punya akses sewenang-wenang lagi untuk ketemu sama dia sebenarnya. Karena apa? Karena secara hukum sudah kita serahkan menurut pasal 95 tangkap tangan 96 tidak boleh lebih 1 kali 24 jam. Penyidik harus menentukan sikap, apakah mau menahan dan sebagainya. Kalau sudah menahan dan sebagainya, itu sudah haknya polisi. Orang tersebut bukan haknya kita lagi. Oleh karena itu, secara langsungnya saya belum lihat. Mungkin sebelum diserahkan, mungkin dari WA atau apa itu saya nggak tahu ya. Soalnya saya mendampingi dari segi hukumnya. Berarti dari saat pelaporan sampai sekarang itu belum ketemu ya? Oh ya. Iya. Gimana? Dari pas dilaporin sampai sekarang ini sudah ketemu dong dua-duanya, karena ini kan bentuknya penyerahan, bukan laporan. Penyerahan tuh artinya kita menduga ada orang melakukan tindak pidana secara tangkap tangan, yaitu sedang melakukan atau setelah melakukan. Beberapa saat setelah melakukan itu kita sebut tangkap tangan. Saya serahkan orang tersebut beserta dengan alat bukti. Nah, sebelum saya menyerahkan orang tersebut, saya pastinya secara legal kita harus pikir dulu nih. Ya, saya yang menangani perkara ini. Kalau sampai kita sudah serahkan ini orang tidak cukup bukti keluar, saya malu dong. Saya gagal dong artinya.
Nah kebetulan yang terjadi sekarang ya saya berhasil untuk mendapatkan keadilan untuk Filmay dan karyawannya. Apa itu keadilan yang sejati? Keadilan sejati adalah orang mendapat ganjaran, mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan, adil dengan perbuatannya. Itu namanya keadilan. Jadi sesuai prosedur dan sebagainya, karena ini sudah ditangani secara profesional, tidak ada keadilan yang diciderai. Ancaman hukumannya berapa sih kok? Ancaman hukumannya pasalnya? Iya, tadi udah disebut kayaknya. Pasal 488 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan karena ada hubungan kerja dan penerimaan upah, itu ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Berarti udah fix nggak akan buka pintu damai ya, akan lanjut terus? Oh nggak tahu, itu tergantung prinsipal. Tapi sejauh ini saya dikuasakan, saya diamanatkan untuk terus menjalankan kasus ini. Artinya bisnis 3 akun yang tadi diselewengkan artinya bakal udah disita dong untuk penyidik. Nah mungkin Filmay bikin akun baru lagi untuk menjalankan bisnis lagi atau seperti apa? Belum dipastikan disita untuk akunnya, belum ya. Sampai sekarang belum ada statement tersebut dari kepolisian. Jika diperlukan apapun barang buktinya, apapun permintaan dari kepolisian selama ini untuk kepentingan terbaik untuk penyidikan, kita akan sediakan, kita akan provide. Artinya masih berbisnis dan live streaming masih. Sampai sekarang belum ada penyitaan khusus untuk akun. Tapi kalau HP untuk kerja sudah. Karena kan itu lokusnya di situ ya. Lokusnya di HP-nya.